Haleluya. Shalom kemenangan iman. Shalom bagi kita semua. Kembali lagi bersama dengan channel saya Hendrio Pasaribu. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa ya saudara-saudara, dukung channel saya ya, Hendrio Pasaribu. Jangan lupa saudaraku, kalau saudara suka videonya, jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan juga di share. Karena dengan demikian saudara akan memberkati banyak orang. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman, saya ingin terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah orang-orang mendengar firman Tuhan ini mereka diberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan lewat firman. Roh Kudus-Mu yang menolong hamba-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Saya buat judulnya dengan judul dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dan juga saya pengen dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimanakah caranya supaya kita ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan? Oke, puji Tuhan. Pada hari ini saya bacakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, kalau kita mau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga harus menderita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, ada banyak orang ingin dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak orang ingin saudaraku berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang saudaraku, mereka ketika meninggalkan dunia pengen berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak bisa saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena mereka saudaraku tidak mau menderita bagi Kristus. Alkitab menuliskan, kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, perlu kita ketahui saudaraku, penderitaan yang kita alami di dalam Kristus, di dalam dunia, itu hanyalah sesaat saudaraku. Dan itu hanyalah sementara saudaraku. Akan tiba saatnya penderitaan saudara, penderitaan kita semua akan diangkat saudaraku. Kapankah penderitaan itu diangkat? Kapankah penderitaan itu akan berlalu? Ketika kita meninggalkan dunia ini saudaraku. Dan kita akan mengenakan saudaraku baju yang baru. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, di mana tubuh yang baru itu penuh dengan kemuliaan, di mana di dalam tubuh yang baru itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis, tetapi yang ada adalah sukacita, yang ada adalah sorak-sorai kemenangan, saudaraku. Itu sebabnya, apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau kita menderita, saya katakan dari tempat berbahagialah engkau. Berbahagialah saudara, karena upahmu besar di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan Paulus berkata begini saudaraku, aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Rasul Paulus, dan aku mengarahkan diriku ke depan kepada tujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi dari Tuhan, untuk memperoleh hadiah daripada Tuhan. Dan Paulus berkata, aku tidak sempurna. Paulus berkata, aku ini masih berusaha. Bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya, tapi aku berjuang. Aku berusaha sebaik mungkin, supaya ketika aku mendapatnya, kata Paulus, aku pun jangan ditolak oleh Tuhan kelak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Paulus sedang berjuang. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana Paulus menginjil. Paulus bersaksi saudaraku kepada banyak orang. Di tempat yang satu dia menginjil saudaraku, di suatu tempat dia menginjil saudaraku, dia dilempari dengan batu saudaraku. Paulus ini dipukuli saudaraku. Paulus ini saudaraku dihina, dianiaya saudaraku, didera. Tapi Paulus tidak berhenti. Kenapa? Karena Paulus memandang kepada Yesus. Paulus memandang bahwasanya ada upah kekekalan yang dinanti-nantikan oleh Paulus saudaraku. Tahukah saudara? Paulus berkata saudaraku dalam Filipi 1:21. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kata Rasul Paulus. Sebabnya
Kita melihat Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Di mana Rasul Paulus sebelumnya dia adalah hanyalah seorang saudaraku pemimpin agama yang menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi saudaraku, ketika tengah-tengah perjalanannya menuju ke Damsyik, saudaraku, dia ingin menganiaya orang-orang Kristen. Dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapa engkau, Tuhan?" Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Saulus pun rebah ke tanah dan dia buta selama 3 hari, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Paulus ketika dia melihat, Tuhan berkata, "Paulus akan kupakai menjadi luar biasa, menjadi saksiku yang sangat luar biasa. Dan dia akan menderita oleh karena namaku," katanya, saudara. Ya. Paulus ini menderita karena nama Kristus, saudaraku. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak berhenti. Ketika dia diejek, dia tidak berhenti. Ketika dia, saudaraku, dilempari, dia tidak berhenti. Ketika dia dipukuli, dia tidak berhenti. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara Filipi pada saat itu, dia tidak berhenti, saudaraku. Dan Tuhan menolong dia. Apa yang terjadi, saudaraku? Kepala penjara Filipi pun selamat, saudaraku. Dan bahkan di hari-hari berikutnya juga, Paulus selalu dianiaya. Tapi Paulus tetap maju. Dia memandang kepada Kristus. Mari kita tetap maju dalam Tuhan. Walau besar aniaya, walau besar penderitaan yang kita hadapi karena Kristus, bukan karena kemalasan penderitaan kita, tapi karena Kristus, maka saudaraku, saudara, dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita memandang kepada upah kekekalan. Bahwasanya ketika kita menderita bersama Kristus, karena pekerjaan Tuhan di bumi ini kita menderita, karena itu kita dianiaya, karena itu kita diejek. Saudaraku, jangan takut. Saya katakan dari tempat, upahmu besar di sorga, upah kita besar di sorga. Saudaraku, percayalah. Saudaraku, Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua." Saudaraku, itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada orang mengejek saudara sebagai Kristen, pengikut Kristus, jangan malu karena itu. Jangan takut karena itu. Jangan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, mundur karena itu. Tetaplah pandang kepada Yesus. Di Alkitab jelas dituliskan, saudaraku, ketika Yesus menyuruh Petrus, "Berjalanlah engkau di atas air," katanya, saudaraku. Sebelumnya Petrus berkata, "Yesus, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Come here, kemari," katanya, saudara. Dan Petrus pun berjalan di atas air. Tahu saudara, pada awalnya Petrus memandang kepada Yesus, saudaraku. Dia tidak memandang kepada masalah. Tetapi ketika dia berjalan di atas air, saudaraku, masalah boleh, badai datang. Dia mulai merasakan badai, saudaraku. Dia mulai merasakan yang dipijaknya adalah air, saudaraku. Dia mulai merasakan ketakutan. Dia tidak memandang lagi kepada Yesus, saudaraku. Apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Sering sekali kita sebagai anak Tuhan, kita awalnya memandang kepada Yesus. Tetapi karena begitu banyaknya masalah, persoalan, baik persoalan dalam gereja, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam perekonomian, bahkan banyak lagi persoalan dari kiri, kanan, muka, belakang. Kita berhenti. Kenapa? Karena kita tidak pandang lagi kepada Yesus. Kalau selama ini saudara berhenti karena itu, saya katakan kepadamu, pandang kepada Yesus. Ketika engkau pandang kepada Yesus, maka saudara akan sampai kepada tujuan. Dan saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan, dan saya juga dipermuliakan bersama Tuhan kelak. Untuk itu, mari menderita karena Kristus, bukan karena kemalasan, bukan karena kebodohan, tapi menderita karena nama Kristus. Yesus berkata, "Apabila engkau menderita karena nama, berbahagialah engkau, sebab upahmu besar di surga." Nabi-nabi sebelum kamu, orang-orang benar sebelum kamu pun telah dianiaya. Kalau orang benar sebelum kamu pun dianiaya, kalau nabi-nabi sebelumnya pun dianiaya, gak usah heran kalau kita dianiaya. Artinya
Tuhan menjadikannya kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Inilah sharing firman Tuhan dari saya, yaitu dengan judul dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jawabannya, bagaimana cara dipermuliakan bersama dengan Tuhan kelak? Mau menderita karena Kristus. Kalau kita belum menderita karena nama Kristus, maka heranlah akan hal itu. Tapi kalau saudara sudah menderita karena nama Kristus, gak usah heran. Alkitab menuliskan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak kesukaran. Saudara, kalau saudara mengalami kesukaran, mari berbahagia. Seperti Petrus dan juga murid yang lain, ketika mereka dihadapkan mahkamah agama, mereka ditangkap, saudaraku, mereka diadili. Apa katanya, saudaraku? Mereka menganggap itu suatu kebahagiaan karena mereka sudah menderita karena nama Kristus. Haleluya. Inilah sharing firman Tuhan dari saya.